Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Arafa dengan nomor NIM 123800381. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah disampaikan selama setengah semester ini. Yang pertama ada fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai alat komunikasi, kemudian alat ekspresi, kemudian alat berintegrasi sosial dan alat identifikasi sosial, kemudian alat kontrol sosial, kemudian alat untuk berpikir. Bahasa Indonesia memiliki fungsi lainnya, yaitu sebagai bahasa untuk Indonesia dan bahasa untuk negara. Kemudian bahasa Indonesia memiliki ragam, yaitu ada cara komunikasi, ada dua, yaitu lisan dan tulisan. Kemudian cara berdasarkan situasi, ada semi formal, non formal, dan formal. Yang kedua ada membaca dan menulis. Memiliki tujuan yang pertama untuk memperoleh informasi dari bacaan, yang kedua memaknai bacaan. Kemudian ada teknik bacaan. Yang pertama scanning, skimming, dan SQ3R. Scanning adalah mencari informasi dengan akurat dan cepat. Kemudian skimming adalah memperoleh informasi dengan mencari strukturnya, yaitu tema dan lain-lain. Kemudian SQ3R, survey, question, periodical, dan review. Kemudian ada langkah-langkah menulis. Yang pertama, pahami isi bacaan. Yang kedua, uji keakuratan sumber bacaan. Kemudian ada teknik bacaan, grafik, tabel, dan bagan. Kemudian ada menyimak. Nah, menyimak memiliki tingkatan. Yang pertama, mendengarkan, kemudian memberi reaksi, kemudian menginterpretasikan, kemudian mengevaluasi. Kemudian materi yang ketiga, yaitu ringkasan, ikhtisar, dan esensi. Ringkasan dan ikhtisar memiliki arti yang sama, yaitu memberikan suatu bacaan agar si pembaca lebih memahami isi bacaan lebih cepat dan akurat. Kemudian esensi adalah penilaian dari karya penilaian terhadap suatu bacaan. Kemudian materi yang keempat yaitu diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang digunakan pada kalimat, alinea, dan wacana. Diksi memiliki banyak, ya. Ada sinonim, konotasi, denotasi, abstrak, dan idiom. Denotasi dan konotasi. Denotasi dan konotasi. Konotasi adalah kata-kata yang memiliki kiasan. Kemudian denotasi adalah kata-kata yang sebenarnya. Kemudian ada kata-kata sinonim atau kata-kata yang memiliki persamaan sama. Kemudian kata-kata abstrak. Kata abstrak adalah kata-kata yang tidak memiliki wujudnya. Kemudian kata-kata idiom yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Menurut Mulyono 1984-177. Yang kelima adalah materi paragraf. Paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat, tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Ciri-ciri paragraf: satu, gagasan utama tertuang dalam kalimat topik. Beberapa informasi tertuang dalam kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Bentuk visual paragraf ditandai oleh peranggangan baris antar kelompok kalimat atau penjorokan ke dalam baris pertama kelompok kalimat tersebut. Dan ada gagasan utama, kemudian ada kalimat topik, yaitu implisit dan eksplisit. Nah, kalimat topik bagaimana sih cara kita mencarinya, yaitu ada di awal, di akhir, dan di awal dan di akhir. Ciri-ciri paragraf yang baik. Nah, ada tiga, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Ada karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki fungsi, yaitu sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, kemudian sebagai penjelasan, kemudian sebagai ramalan, kemudian sebagai kontrol. Memiliki sifat karya ilmiah, yaitu yang pertama yang jujur, kemudian bebas prasangka atau data manipulatif, yang ketiga objektif, yang keempat prinsip analisis hubungan sebab akibat, yang kelima formal atau gramatikal dan logis dan efektif. Kemudian nilai karya ilmiah, yang pertama isi, bentuk, dan bahasa. Kemudian ada aspek penting sebuah karya ilmiah, yang pertama tata tulis, yang kedua bahan, yang ketiga perwajahan. Sekian atas pemaparan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.